Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nova Filun akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang saya buat. Dan ini merupakan jurnal yang saya review. Jurnal ketiga dan keempat, jurnal kelima dan keenam, jurnal ketujuh dan kedelapan. Pengambilan sampel. Yang pertama merupakan suhu. Pengambilan sampel suhu dapat dilakukan dengan cara in situ, yaitu pengukuran temperatur yang diukur pada kedalaman yang diinginkan, yang dilakukan langsung di tempat kejadian. Kemudian dengan cara potensial. Cara potensial sendiri yaitu melakukan pengukuran temperatur pada kedalaman yang sebenarnya tetapi sudah melalui proses adiabatik, yaitu sampel air dimasukkan ke dalam wadah, di mana wadah tersebut akan menjaga suhu atau temperatur dari air tersebut sama seperti saat proses pengambilan. Yang kedua merupakan pH. pH sendiri dapat diukur menggunakan pH meter dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sampel air laut dalam beberapa wadah, kemudian pH meter dikalibrasi, lalu mengukur air menggunakan pH meter, yang kemudian data dari pH meter tersebut dapat disimpan, lalu kalibrasi ulang dan ukur lagi di beberapa media sehingga mendapatkan pH dengan akurat. Yang ketiga merupakan arus. Pengamatan arus dapat dilakukan menggunakan alat floating trough dengan metode Lagrangian. Indikator Lagrangian yang paling sederhana adalah objek yang mengambang di air yang dibawa oleh arus laut dengan minimal bagian permukaan terkena angin atau berada di bawah permukaan air. Metode ini digunakan untuk menentukan arus permukaan dan dilakukan dengan menghitung jalur yang dilalui oleh setiap partikel fluida yang dinyatakan sebagai fungsi dari waktu sebagai acuan penentuan arah dan laju suatu fluida. Keempat merupakan kecerahan. Pengukuran kecerahan umum menggunakan sesidik. Pada suatu tempat yang akan diukur, kecerahannya dimasukkan sesidik, kemudian secara perlahan ke kedalaman air hingga warna gelap pada sesidik tak terlihat dan yang terlihat hanya bagian warna putih saja. Untuk persentase kecerahan dapat dihitung dengan menjumlahkan jarak antara permukaan air sampai hilangnya warna hitam putih pada sesidik dengan satuan meter, dijumlahkan dengan jarak antara dasar perairan sampai munculnya warna hitam putih pada sesidik dengan satuan meter, yang kemudian dibagi dengan 2 kali kedalaman perairan, yang akhirnya dapat diketahui persentasenya dengan dikalikan 100%. Yang kelima merupakan salinitas. Salinitas dapat diukur dengan menggunakan refraktometer, yaitu dengan mengambil sampel air dan diteteskan pada refraktometer yang telah dibersihkan. Lalu, derajat salinitas dapat dilihat melalui lubang bulat pada ujung refraktometer tersebut. Yang keenam merupakan gelombang. Pengukuran gelombang sendiri dapat dilakukan dengan mengukur tinggi gelombang. Metode pengambilan data pasang surut menggunakan metode dipole, yaitu pengukuran menggunakan rambu ukur. Kemudian, faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas air. Yang pertama merupakan suhu. Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan vikositas, reaksi kimia, evaporasi, volitasi, serta penurunan kelarutan gas dalam air seperti O2, CO2, N2, dan CH4 dan sebagainya. Hal ini karena dengan meningkatnya suhu, metabolisme ikan akan cenderung berjalan lebih cepat, dan ini berdampak pada menurunnya kelarutan gas karena akibat dari metabolisme ikan yang meningkat tersebut. Kemudian untuk pH, kondisi pH yang tidak stabil berdampak pada proporsi kandungan kimia dalam air. Ini karena pH yang tidak stabil, metabolisme ikan pun akan rancu, akan cenderung cepat maupun lambat. Nah, kondisi metabolisme ikan yang tidak seimbang ini akan berdampak pada dihasilkannya kandung zat-zat kimia yang berasal dari metabolisme ikan, yang dimana akan menumpuk pada air, dan ini berdampak pada proporsi kandungan kimianya yang tidak stabil. Kemudian untuk salinitas,
salinitas yang semakin tinggi dalam air, kandungan partikel dalam berbagai unsur akan semakin banyak. Hal ini karena salinitas tersendiri merupakan kepadatan dari suatu unsur yang terdapat dalam air. Kemudian untuk kecerahan air yang terlalu rendah berdampak pada penurunan produksi fitoplankton dalam air. Hal ini karena fitoplankton merupakan suatu organisme yang mendapatkan makanan melalui cara fotosintesis. Nah, fotosintesis tersebut membutuhkan cahaya sebagai suatu bahan untuk terjadinya fotosintesis. Nah, apabila kecerahan air terlalu rendah, maka fotosintesis dari fitoplankton tersebut tidak akan berjalan semestinya, dan ini akan berdampak pada produksi fitoplankton yang akan cenderung menurun. Kemudian untuk gelombang, panjang dan tingginya gelombang akan berdampak pada turbulensi air laut, di mana perputaran air laut tidak akan seimbang, dan ini mengakibatkan ketidakseimbangan dari proporsi kandungan di dalam air. Kemudian kecepatan arus. Kondisi arus yang bergerak melebihi kecepatan normal akan menyebabkan penyebaran zat polutan yang secara masif. Hal ini karena zat polutan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia maupun dari kegiatan organisme lain tidak akan sampai diuraikan oleh suatu organisme pada suatu tempat tersebut, sehingga sebelum zat polutan tersebut diuraikan, zat polutan akan terbawa oleh arus dan akan menyebar ke seluruh tempat. Hal ini karena kecepatan arus yang terlalu tinggi. Untuk hubungan masing-masing faktor dapat diketahui sebagai berikut. Suhu akan berpengaruh terhadap salinitas, yaitu suhu yang meningkat akan berpengaruh terhadap meningkatnya salinitas. Ini karena suhu yang relatif tinggi akan menyebabkan evaporasi yang tinggi pula, sehingga keadaan air yang secara cepat menguap akan meninggalkan zat-zat unsur yang berada dalam air tersebut yang tidak akan ikut menguap bersama air, sehingga akan berdampak pada salinitas. Karena pengertian dari salinitas sendiri merupakan kepadatan dari suatu unsur di dalam air, sehingga apabila air berkurang maka kepadatan unsur akan meningkat. Kemudian pengaruh kecerahan terhadap salinitas. Kecerahan sendiri akan berpengaruh terhadap salinitas tidak lebih atau tidak kurang sama dengan pengaruh suhu terhadap salinitas, yaitu akan mengakibatkan evaporasi yang terlalu tinggi pada air, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepadatan unsur dalam air yang berdampak pada meningkatnya salinitas pula. Kemudian untuk pengaruh pH terhadap salinitas. pH yang terlalu tinggi akan menyebabkan salinitas tinggi. Ini karena pH air yang terlalu tinggi merupakan air yang bersifat basa, sedangkan air yang bersifat basa sendiri akan cenderung mudah untuk menguap atau mengalami evaporasi. Ini karena sifat dari suatu cairan yang bersifat basa tersebut. Apabila larutan bersifat basa, maka evaporasi pun akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya evaporasi ini akan menyebabkan volume air akan berkurang. Nah, meningkatnya volume air ini akan meninggalkan partikel-partikel unsur yang berada dalam air. Nah, kepadatan partikel unsur yang meningkat ini akan menyebabkan salinitas yang meningkat pula. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.